Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Jul Mat Tutorial. Pada video ini kita akan belajar tes kemampuan dasar umum matematika UGM 2019 kode 934. Ayo kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1, jika rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari AB, BC, dan CA adalah. Oke, di sini di soal disebutkan rata-rata dari ABC. Ini artinya teman-teman tambahkan A, B, dan C. Karena ini rata-rata kita bagi dengan jumlah datanya itu 3. Ini harus sama dengan 2 ya teman-teman ya. Oke, ini sama dengan 2, maka dari sini kita peroleh A tambah B tambah C sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Betul ya? Kemudian dengan cara yang sama kita punya juga A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat dibagi berapa teman-teman? Dibagi 3. Nah, yang ini sama dengan 4 ya. Oke, 3 kita kalikan, maka kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 3 kali 4, 12. Nah, yang diminta adalah rata-rata dari AB, BC, CA. Ya, sama aja. Berarti kita tambahkan AB tambah BC, kemudian CA, kemudian dibagi dengan datanya masih sama-sama 3. Ini hasilnya berapa, teman-teman? Oke, caranya begini, teman-teman. Nah, di sini ada bentuk seperti ini, atau teman-teman bisa kuadratkan juga. Kalau A tambah B tambah C, teman-teman kuadratkan. Nanti teman-teman akan peroleh hasilnya itu A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian di sini tambah. Di sini 2 kali yang pertama bisa teman-teman AB. Kemudian di sini bisa BC. Kemudian di sini AC atau CA. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita ganti nilainya di sini. Nah, A tambah B tambah C kan nilainya 6 ya. Jadi di sini sama dengan 6 kuadrat. Kemudian bagian sini kita sudah punya nilainya itu 12 ya. Nilainya ini 12. Kita tulis di sini 12. Tambah 2 kali. Nah, ini teman-teman yang teman-teman cari dulu. AB tambah BC tambah CA. Oke, di sini langsung aja ini sama dengan 36 ya. 12 kita pindahkan ke kiri. 36 kurang 12 itu 24, teman-teman. Maka di sini kita punya 2 kali AB tambah BC tambah CA. Oke, 2-nya kita bagi ke bawah. Kita coret ya. Ini menjadi 12. Artinya AB tambah BC tambah CA sama dengan 12. Nah, yang diminta kan berapa AB tambah BC tambah CA dibagi 3? Ya udah. Berarti 12 kita bagi dengan 3. Jawabannya adalah 4, teman-teman. 4 itu pilihannya adalah yang C, teman-teman. Bisa ya, teman-teman ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan gx sama dengan ax tambah 2 dengan a-nya tidak sama dengan 0 jika f bundaran g inverse 1 sama dengan 5. Maka 4a kuadrat dikurang 3 sama dengan berapa? Oke, teman-teman mulainya dari sini pastinya. FOG inverse 1. Kita tulis di sini dulu. F bundaran ya, teman-teman, komposisi. Ini 1 sama dengan 5. Saya bisa tulis bentuknya menjadi F dalam kurung di sini G inverse 1 dalam. Sama dengan 5. Nah, artinya teman-teman harus cari dulu G inverse 1-nya berapa. Nah, di sini kita punya GX-nya adalah AX tambah 2. Nah, untuk inverse-nya teman-teman bisa langsung gunakan begini ya caranya. Karena ini linear, teman-teman buat di sini X. Caranya gampang. Di sini teman-teman punya plus 2. Teman-teman ganti menjadi minus 2. Karena di sini plus, di sini minus 2. Gitu ya. Kemudian di sini ada koefisien dari X, yaitu A. A di sini menjadi pembaginya. Jadi inilah inverse-nya untuk AX tambah 2. Ini cara inverse untuk fungsi linear ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita butuh G inverse 1.
Berarti teman-teman ganti X-nya dulu dengan 1. Sorry teman-teman, ini ada kesalahan. Ini harusnya bukan 2, tapi di sini A ya. Nah, G inverse 1 berarti 1 kurang 2 dibagi A, kita peroleh hasilnya minus 1 dibagi A. Oke, kita sudah punya nilainya minus 1 dibagi A, kita ganti di sini. Menjadi F, di sini kita punya minus 1 dibagi A sama dengan 5. Sementara kita punya fx-nya itu x kuadrat tambah 1. Artinya x di sini kita ganti dengan minus 1 dibagi A. Di sini kita bisa langsung tulis menjadi minus 1 dibagi A kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Ini kita kuadratkan menjadi 1 dibagi A kuadrat sama dengan 4 ya teman-teman ya. Oke, berarti A kuadrat kita balik menjadi 1 dibagi 4. Oke, yang diminta adalah berapa nilai dari 4A kuadrat dikurang 3. Ini ya teman-teman ya. Oke, berarti saya tulis di sini yang kita minta 4A kuadrat dikurang 3. A kuadratnya kan sudah punya ya. Ini di sini 1/4 ya. Di sini 1 dibagi 4, kemudian kurang 3. 4 kali 1/4 1 dikurang 3, hasilnya adalah minus 2, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Bisa ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Soal nomor 3, nilai limit X menuju 1, X minus 1 tambah di sini akar 1 minus X, di sini 3. Kemudian di sini juga sama. Nah, untuk limit teman-teman harus coba substitusi dulu X-nya. Nah, kalau teman-teman substitusi ganti X-nya dengan 1, nanti kita peroleh di sini hasilnya 0, di sini juga 0, yang bawah juga 0. Jadi bentuknya adalah tidak tentu, 0 dibagi 0. Setuju ya, teman-teman boleh coba. Hasilnya pasti 0 per 0. Nah, kalau kita ketemu bentuk 0 per 0, maka kita bisa gunakan beberapa cara, yaitu dengan memfaktorkan, dengan mengalihkan akar sekawan, atau dengan turunan. Nah, untuk nomor 3 ini, sepertinya lebih mudah kalau kita gunakan pemfaktoran. Nah, kira-kira bagaimana memfaktorkan bentuk seperti ini? Nah, teman-teman, simpel aja. Di sini kita punya X minus 1. Atau kalau saya balik, misalkan saya punya 1 minus X ya. 1 kita kurangkan dengan X. Ini teman-teman saya bisa ubah ini menjadi 1 kurang X. Di sini 1 kurang X juga. Ini kemudian saya akarkan. Ini saya akarkan juga. Di sini pangkatnya 3 ya. Di sini 3, tapi di sini adalah kuadrat. Nah, kalau teman-teman kalikan pasti ini hasilnya menjadi 1 minus X. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita aplikasikan di sini X minus 1. Kita bisa ubah dia menjadi minus 1 dikurang X. Kenapa saya ubah begini? Supaya sama-sama muncul 1 dikurang X. Begitu ya. Tambah di sini kita punya juga bentuknya 1 minus X. Bentuknya sudah mirip ya, atau sama. Yang di bawah kita bisa langsung ubah menjadi, kalau teman-teman bisa ya, saya yakin teman-teman bisa. 1 minus X, kemudian di sini 1 tambah X. Teman-teman pasti sudah tahu rumus ini. Oke, yang akan kita lakukan adalah kita mengeluarkan bentuk yang ini teman-teman. Teman-teman boleh keluarkan bentuk akar 1 minus X, di sini 3 di luarnya. Maka saya akan punya bentuknya seperti ini. Di sini kita keluarkan 3, di sini 1 minus X. Maka di sini saya akan punya minus, berarti sisanya yang ini ya teman-teman ya. Sisanya adalah yang ini. Setuju ya? Maka di sini saya akan punya akar, di sini 3, 1 minus X, kemudian di sini kuadrat. Kemudian tambah, karena di sini kita keluarkan bentuk ini, maka di sini kita hanya punya plus 1. Oke, setuju ya? Kemudian untuk penyebutnya, ini kita bisa langsung pisahkan aja teman-teman. 1 minus X, kemudian di sini
3, kemudian dikali di sini juga 3, 1 tambah X. Oke, langkah berikutnya teman-teman bisa coret dulu. Bentuk ini kita coret 1, ini juga coret 1. Betul ya? Nah, setelah teman-teman coret bagian atas dan bawah, teman-teman ganti aja X-nya sama dengan 1. Maka ini menjadi minus. Di sini kita punya 3, 1 kurang 1 pangkat 2. Kemudian ini juga sudah menjadi 1. Kemudian yang bawah kita punya di sini 3, di sini 1 tambah 1. Nah, untuk bagian yang ini kan nilainya 0 ya. 0 kuadrat, kemudian di sini ada akar nilainya 0, tambah 1. Maka hasilnya 1. Kemudian yang bawah di sini nilainya 2. 1 tambah 1, 2 ya. Jadi di sini 3. 2 pangkat sepertiga. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan pilihannya. Yaitu pilihannya adalah yang C, teman-teman. Gampang ya? Bisa ya, teman-teman ya? Oke. Kita lanjut lagi. Soal nomor 4 diberikan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dikali x kuadrat tambah x. Jika f aksen 0 ini turunan sama dengan 3, f aksen minus 1 sama dengan 10. Yang ditanya berapakah f aksen minus setengah. Oke, berarti teman-teman harus turunkan dulu. Di sini cara menurunkannya kita misalkan ini sebagai perkalian dua fungsi. Ini sebagai u, ini sebagai v ya. Teman-teman masih ingat rumusnya, kalau turunan dari U kali V itu adalah yang pertama U aksen kali V tambah UV aksen. U aksen berarti turunan dari bentuk ini. Maka hasilnya adalah turunan dari ini AX pangkat 2 kita peroleh 2AX. Kemudian BX kita turunkan menjadi B. Kemudian C karena konstanta menjadi 0 ya. Ini untuk U aksen. Kemudian kali V atau V ya. V-nya langsung aja kita pindahkan sini. X kuadrat ditambah X. Kemudian tambah di sini U. U-nya kita sudah punya ini. Maka di sini kita tulis saja AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian yang terakhir turunan dari V aksen. Maka turunan dari X pangkat 2 itu 2X. X itu menjadi 1 turunannya. Maka di sini kita punya 2X tambah 1. Jadi inilah turunan dari Fx. Oke, kemudian keterangan berikutnya F aksen 0 sama dengan 3. Artinya X-nya setelah kita turunkan, X-nya kita ganti dengan 0. F aksen 0, teman-teman di bagian sini pasti 0 ya. Jadi di bagian sini pasti 0. 0 kuadrat tambah 0, kemudian ini kan 0 ya. 0 kali 2X tambah B pasti 0. Jadi teman-teman langsung aja di sini supaya tidak terlalu panjang. Di sini 0. Kemudian tambah di sini. Kalau teman-teman ganti X-nya 0, ini 0. Di bagian sini hanya muncul C-nya aja. Gitu ya. Kemudian bagian sini kalau teman-teman ganti X-nya 0, maka yang sisa hanyalah 1. Jadi F aksen 0 sama dengan C. F aksen 0 juga nilainya sama dengan 3. Ya udah berarti C-nya sama dengan 3, teman-teman. Setuju ya? Kemudian kita dibantu juga dengan F aksen minus 1 sama dengan 10. Dengan cara yang sama, dari bagian sini kita ganti X-nya dengan minus 1. Oke, kita coba di sini. F aksen minus 1. Teman-teman ganti semuanya dengan minus 1 X-nya. Maka kita punya nanti teman-teman bisa juga langsung sih. Atau saya uraikan juga nggak apa-apa. Minus 1 tambah B. Di sini minus 1 kuadrat, tambah minus 1. Kemudian di sini A kali minus 1 kuadrat tambah B kali minus 1 tambah C. Kemudian 2 kali minus 1 tambah 1, ini sama dengan 10. Oke, saya hitung dengan cepat. Nah, bagian sini teman-teman minus 1 pangkat 2 itu 1 tambah minus 1, 0. Jadi bagian sini 0. Teman-teman kalikan ke sini pasti hasil 0 juga.
teman-teman ini 0 kalikan ke sebelah kiri, hasilnya pasti 0. Jadi kita tambah di sini, kita punya A minus B, kemudian tambah C di sini, C-nya tadi 3 ya. Tambah 3, kemudian bagian sini kita punya minus 2 tambah 1, artinya di sini minus 1, sama dengan 10. Berarti A dikurang B, tambah 3 dikali minus 1 ya, minus 1 sama dengan 10. Artinya kita peroleh minus A plus B minus 3 sama dengan 10. Ini 3-nya kita bisa langsung pindahkan ke ruas kanan. Maka di sini hasilnya harus sama dengan 13. Oke, setuju ya? Oke. Nah, kita belum punya nilai A dan B-nya. Nah, coba yang diminta sekarang adalah F aksen minus setengah. Nah, dari sini kita langsung coba dulu ya. Kita ganti X-nya dengan minus setengah. Teman-teman ganti X-nya di bagian sini ya, semua. Maka kita peroleh di sini 2A kali minus setengah tambah B. Kemudian di sini minus setengah pangkat 2. Sepertinya tidak cukup ya teman-teman ya. Jadi saya geser di bawah. Maka ini menjadi 2 kali A. Teman-teman ganti di sini X-nya dengan minus setengah. Minus setengah kemudian tambah B. Kemudian di sini juga ganti minus setengah. Teman-teman punya minus setengah pangkat 2 tambah minus setengah. Kemudian kita pindah ke bagian sini. X-nya kita ganti dengan minus setengah. Maka kita punya minus setengah pangkat 2 tambah B kali minus setengah juga. Di sini B ya. B kali minus setengah tambah C. Kemudian dikali dengan bagian ini. 2X tambah 1. Berarti kita punya 2. X-nya kita ganti dengan minus setengah. Maka di sini minus setengah tambah 1. Ini dikurung ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini. 2 dikali minus setengah itu minus 1. Tambah 1 pasti di sini nilainya nanti 0 teman-teman. Kemudian 0 di sini akan dikalikan dengan bagian di sini yang merah. Itu hasilnya 0. Jadi yang tersisa hanyalah yang di depan teman-teman. Jadi di sini kita punya 2A kali minus setengah. Kita punya minus A ya. Tambah B. Kemudian dikali di sini 1/4. Dikurang setengah. Sama dengan. Nah, di sini muncul minus A tambah B. Minus A tambah B di sini kan 13 ya. Berarti di sini 13 dikali. Di sini 1/4 dikurang setengah. Setengah itu 2/4. Berarti 1/4 dikurang 2/4. Kita punya minus 1/4. Kemudian kita kalikan dengan 13 menjadi minus 13/4. Nah, ternyata jawabannya dapat teman-teman. Jawabannya adalah minus 13/4 yaitu yang B. Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Oke, diberikan bilangan real R dengan R-nya di antara 0 dan 1 jika jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2, rasionya 1 dibagi 1 tambah R adalah 8, maka jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 8 dan rasio R adalah. Oke, teman-teman harus ingat dulu, S tak hingga untuk deret geometri itu kan rumusnya adalah, sebentar, A dibagi 1 kurang R. Kalau saya kasih keterangan, A di sini adalah suku pertama, R di sini adalah rasio. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, saya buat ini menjadi R besar aja ya teman-teman ya. Jadi ini R besar, nggak masalah. Oke, kita mulai dari data yang ada. Di sini ada suku pertama 2, rasionya 1 dibagi 1 tambah R adalah 8. Artinya, S tak hingga di sini sama dengan 8. Ini rumusnya kita coba dengan A dibagi 1 dikurang R. Maka saya lanjut ke sini.
8 sama dengan A-nya di sini adalah 2. 2 dibagi 1 dikurang R-nya, jangan lupa teman-teman 1 dibagi 1 tambah R. Jadi di sini 1 dibagi 1 tambah R. Betul ya? Oke, teman-teman supaya lebih mudah, teman-teman bisa samakan menyebut, atau kalau saya kalikan dengan ruas atas dan bawah, saya kalikan dengan 1 tambah R. Yang bawah juga dengan 1 tambah R. Maka kita punya di sini 8 sama dengan 2 kali 1 tambah R, kita punya 2 tambah 2R. Yang bawah 1 dikali 1 tambah R, kita peroleh 1 tambah R. Kemudian bagian di sini dikalikan dengan 1 tambah R, kita bisa coret penyebutnya dengan ini 1 tambah R. Hasilnya adalah minus 1. Oke. Kemudian ini artinya 8 sama dengan 2 tambah 2R. Yang bawah satunya hilang, maka di sini R. R kita kalikan ke atas menjadi 8. R sama dengan 2. Sorry ini. Kita coret dulu. 8R harus sama dengan 2 tambah 2R, teman-teman. Nah, 2R di sini kita pindahkan ke kiri, maka kita peroleh di sini 6R sama dengan 2. Ya udah, berarti R-nya sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Oke, ini baru R-nya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang diminta adalah jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 8 dan rasio R. Ya udah, ini menjadi gampang banget ya. Ini S tak hingga. Nah, rumusnya masih sama, 1 dikurang R. Oke. Nah, sekarang rasionya tuh R kecil aja ya teman-teman ya. Jadi saya ganti di sini. Maka di sini saya hapus dulu. Kita punya di sini R ya, R kecil. A sekarang di sini adalah nilainya 8. Jadi di sini saya tulis 8 dibagi 1 dikurang R yang baru adalah 1 per 3. Berarti di sini saya tulis 1 per 3. 8, 1 kurang 1 per 3 itu 2 per 3. 3 kali ke atas menjadi 24 kali 8. 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 12. 12 jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, sekian untuk part 1 pembahasan matematika UGM. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa juga untuk like dan share kepada teman-temannya supaya teman-temannya juga boleh terbantu ya teman-teman. Terima kasih.